Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Alfie Okrisni dari V-House Indonesia. Kami kru dan segenap keluarga besar V-House ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang menjalankannya. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara bikin baju yang gampang. Apalagi di situasi seperti sekarang, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beli baju, nggak bisa ke mall. Nah, saatnya kita untuk bikin sendiri dan berkreasi dari rumah Anda sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, Anda bisa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dan saksikan video ini sampai selesai. Nah, untuk bahan yang harus kita siapkan sederhana dan simple banget. Ini mudah didapat. Nah, untuk Anda yang nggak sempat beli kain, bisa aja pakai pasmina atau kain yang ada di rumah. Nah, ukurannya ini adalah ukuran lebar kain 150 cm kali 65 cm. Nah, apa-apa saja yang harus kita sediakan? Yang pertama itu adalah kain, meteran, pensil atau kapur jahit, gunting, benang, sekoci, dan pentul. Nah, gampang banget kan dan sederhana sekali alat-alat yang harus kita sediakan. Dan ini mungkin ada di rumah kita masing-masing. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, berikut tahapannya. Nah, setelah kita siapkan bahan-bahannya tadi, sekarang kita beralih ke proses pengerjaannya. Yang paling unik dari tutorial kali ini adalah kita tidak perlu menggunakan pola karena cuttingnya adalah zero waste atau nol limbah, hanya segi 4 saja, dan ini mudah diterapkan oleh siapa saja. 2 buah kain yang sudah kita siapkan tadi kita bentangkan, dan proses selanjutnya adalah kita memberikan tanda di bagian tengahnya. Ada trik nih buat kamu biar nggak ribet. Cara memberi tandanya bisa dengan cara lipat 2 bagian kain yang sudah kita tandai tersebut. Kamu bisa kasih tanda dengan pensil ataupun kapur jahit, atau bisa juga dengan cara menggunting sedikit pada bagian ujung lipatan yang sudah kita tandai tadi. Tapi ada yang perlu diingat, pastikan ujung lipatannya sama atau sejajar. Nah, proses ini juga dilakukan pada kain yang satu lagi. Beri tanda 15 cm kanan, 15 cm. Jadi ada 30 cm yang ini gunanya adalah untuk lubang leher. Nah, untuk proses selanjutnya, setelah bahan yang sudah kita tandai tadi, sekarang kita masuk ke proses menjahit. Mesin jahit yang sudah kita siapkan, kita mulai menjahit dari tanda yang sudah kita bubuhkan, yang kita gunakan sebagai lubang leher, dan kita mulai menjahit dari tanda sampai ke ujung kain atau tepi kain dengan menyediakan atau jeda jahitan kampu sebesar 3 cm. Kenapa sih 3 cm? Karena ini fungsinya adalah untuk nanti bisa kita jadikan kelin, dan ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan. Nah, agar jahitannya terjaga stabil, lurus, dan tidak bergeser, Anda bisa menggunakan jarum pentul di sini. Nah, tapi ada yang perlu diingat teman-teman, bagaimana cara memposisikan jarum pentul yang benar? Nah, posisinya adalah melintang dengan posisi jarum jahit, jarum mesin jahit kita. Jadi, ketika jarum mesin jahit menginjak pentul tadi, dia tidak akan patah.
badan tadi kita satukan, kita jahit diberi kampu 3 cm. Nah, sebelum proses pengeliman atau kita jahit pada bagian kanan dan kirinya, nah sebelumnya agar makin rapi, kita jangan lupa untuk setrika dulu. Kita press dulu agar jahitan ini makin berkelas dan berkualitas. Walaupun kita masih pemula, tapi tidak ada salahnya kita memperhatikan kerapihan dari awal. Bagian badan belakang dan bagian badan depan kita satukan dan dipres terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memberi tanda pada bagian sisi badan kanan dan kiri. Caranya adalah memberi ukuran sepanjang 22 cm atau ada cara yang paling gampang lagi, cukup dengan memberi tanda sejengkal lengan teman-teman semua. Nah, ini gampang kan? Nah, setelah itu jahit kembali dari tanda yang sudah kita bubuhkan sampai ke tepi kain sampai ujung dengan besaran kampu cukup 3 cm sama seperti tadi. Badan kanan dan sisi badan kiri kita jahit. Nah, sekarang kita lanjut ke proses terakhir, yaitu pada bagian bawahnya. Nah, apa yang kita lakukan? Tidak jauh berbeda dari yang tadi, kita memberikan tanda, kita boleh jahit sedikit. Nah, gunanya adalah supaya ini menambah aksen sih, biar lebih keren lagi, biar lebih ada tambahan detail-detail ketika baju ini digunakan atau dikenakan. Nah, ukuran 22 cm bisa digunakan atau bisa juga dengan cara mudah menggunakan jengkal Anda. Nah, dengan jengkal ini kamu bisa kasih tanda lalu lakukan lagi proses sama seperti tadi, menjahit di pada bagian tanda sampai ke ujung atau tepi kain pada kanan dan kirinya. Jangan lupa untuk menyematkan pentul agar jahitannya tidak mencong. Itu tadi proses dari awal sampai akhir. Cukup mudah kan? Dan bahan-bahannya juga tidak sulit untuk didapat. Bisa juga menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah, misalnya pasmina yang sudah tidak terpakai lagi, atau mungkin kain batik yang mungkin sudah lama tersimpan. Nah, mulai dari sekarang Anda bisa membuat dan berkreasi sendiri dari rumah.
Sekian video tutorial kami kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Ternyata cukup mudah, murah, dan keren kan? Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Buy less, choose well, and make it less. Saya Alfi Oktrisni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.